Lu mau nggak jadi cewek gua? Ah, nggak mau, lo tuh jelek. Lu mau nggak jadi cewek gua? Ah, nggak mau, lo tuh hitam. Lu mau nggak jadi cewek gua? Kita temenan aja ya, macam biasa. Oh, ya udah. Mau selfie nggak? Nah, kalian tahu nggak kalau cewek model lain kayak gitu masih ada? Masih ada bang, masih banyak bang, masih banyak. Gue tuh kadang mikir ya, kok gue yang sejelek ini kagak ada yang mau sama gue. Tapi orang yang mukanya itu maskulin, kok cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama orang itu. Kenapa ya? Oh, ternyata setelah gue telusuri, gue riset, ternyata gue nya itu emang jelek guys. Dan cewek-cewek itu nggak salah sih, emang siapa sih yang mau sama cowok yang jelek? Nah, dari situ gue mikir, kalau gue insecure dengan tampang gue seperti ini, berarti gue seakan-akan kayak hina Tuhan dong dengan ciptakan gue modelan kayak gini. Nah, makanya pentingnya baca buku panduan hidup atau Al-Quran gitu guys. Gue pernah baca kalau Allah itu telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya ciptaan. Asik. Nah, di sini gue ada pengalaman guys tentang gue dekat dengan cewek. Tapi gue nggak tembak. Gue hanya kagum sama tertarik aja sih ke dia. Nah, kita sebutlah nama cewek itu Anton. Nah, si Anton ini adalah cewek paling cantik di sekolah gue pada saat gue SMP. Dia itu sebelahan dengan kelas gue. Dia anak kelas 9B, sedangkan gue anak kelas 9C. Nah, ada teman gue, dia itu bisa dibilang anak geng gitu lah di kelas gue. Kayak dia paling ditakuti di kelas gue pada saat itu. Kita sebutlah namanya Dio. Nah, Dio ini dia sudah mulai suka sama cewek ini pas kelas 7. Dia selalu perhatikan, dia dekati, bahkan mau bicara sama dia. Tapi sayangnya si Anton ini dia nggak suka sama si Dio. Pokoknya dia selalu menghindar gitu ketika mau didekati, atau kadang kalau diajak bicara cewek ini dia tidak gubris gitu, atau bahkan kabur dari si Dio ini. Nah, gua dalam hati tuh diam-diam ketawa jahat tau nggak, bilang, so ganteng sih lu, mau dekati cewek bidadari kayak dia, sementara muka lu aja kayak telur dadar. Padahal gue nggak sadar kalau gue jelek juga. Lanjut. Nah, ketika gue tahu kalau si cewek ini tidak suka sama si Dio, nah gue iseng-iseng lah gitu, coba berani bicara sama si cewek ini. Tapi karena gue orang yang agak sedikit introvert, yang ketika bicara sama orang apalagi cewek, gue hanya bilang, "Hai, kamu kelas berapa?" Ya, kita kan sama kelas 9. Oh iya ya. Hehe. Goblok, ya iyalah lu sama kan, dia samping kelas lu gitu. Nah, gue nanya lagi. Kamu kelas 9 apa? Ya, kelas 9B lah. Kan kita sampingan kelas. Mulut tolol, otak tolol. Ya udahlah, kalau kagak bisa bicara jangan nanya lagi, malu-maluin tau nggak? Sekali lagi bang, sekali lagi bang, sekali lagi. Udah, malu gue cok, malu gue. Kamu cewek ya? Mulut goblok. Nah kan diam dia. Terus kita mau ngapain nih? Udah dah, habis nih, habis kita. Nah, kurang lebih kayak gitulah guys cara gue bicara sama dia. Tapi pada suatu hari gue itu kan ketua kelas ya. Nah, pada saat itu guru gue nggak masuk, jadi otomatis gue disuruh awasin mereka agar tidak ribut. Tapi kembali lagi ke sifat gue yang introvert dan agak culun orangnya. Jangankan mau awasi mereka, mereka aja itu tuh gue kayak diliatin balik tuh nggak sama mereka. Tapi wujudnya itu kayak serigala gitu. Makanya gue memilih untuk diam dan baring aja di meja. Tapi karena mereka yang sangat aktif dalam bermain bola, nah mereka bikin lah bola dari kertas gitu. Terus dia isolatif, baru dia pakai main bola. Nah, karena mereka mainnya itu agak sedikit ribut, nah itu suaranya mereka kedengaran sampai ke kelas sebelah, yaitu kelas 9B tadi. Nah, kelas 9B pada saat itu lagi belajar. Dan yang ajar mereka itu adalah guru yang paling galak, tau nggak? Mungkin dia dengar kelas kami ribut pada saat itu. Dia datang, dia teriak di depan pintu kami. Dia bilang, "Oh, bagus ya, bagus. Pada main kalian. Emang kalian tidak belajar?" Gue yang tidur pada saat itu langsung melek, gue panik gue. Pas dia bilang,
Siapa yang bertanggung jawab di sini? Mana ketua kelasnya? Sumpah, gue sudah baca ekspresi teman-teman gue pada saat itu. Mereka semua pada ketawa jahat di depan gue. Suwe banget gue pada saat itu. Gue yang kagak ribut, tapi gue yang kena. Terpaksa karena gue ketua kelas, ya otomatis gue dipanggil sama gurunya. Gue ditarik dan dibawa masuk ke dalam kelasnya. Dan kalian mau tahu apa yang terjadi pas gue dibawa masuk ke dalam kelasnya? Ekspresi gue yang dari awalnya begini merubah jadi begini. Ternyata pada saat gue diajar sama guru ini, ternyata nilai bahasa Indonesia gue pada saat itu emang paling tinggi guys. Dan pada saat penilaian menjadi moderator di depan kelas, guru ini suka cara gue menyampaikannya. Makanya dia panggil gue untuk perlihatkan contoh jadi moderator di depan mereka. Sumpah gue di situ merasa paling nggak bisa disampaikan dengan kata-kata atau enggak. Intinya gue bahagia sekali cok. Tapi bukan cuma itu, ternyata pas gue disuruh perlihatkan contohnya, kalian mau tahu nggak? Di situ pas yang tampil adalah si Anton, si cewek ini, si bidadari ini. Dan gue berdiri pas di sampingnya tau nggak, sumpah gue senang banget pada saat itu. Pas gue sampaikan, dia senyum-senyum gitu liatin gue. Dan gue di situ salting tau nggak. Pas sudah selesai gurunya tuh bilang, nah ini contoh yang bagus, masa kalian kalah? Di situ si Anton kembali senyum lagi ke gua cok. Seingat gua dia tuh bilang, wah kakak hebat, kasih kak sudah memperlihatkan contohnya. Terus gue ajar dia tulis contoh moderator yang benar. Gue yakin sih yakin-yakinnya ini Anton pasti kelepek-kelepek sama gue. Pasti dia mau jadi pas. Setelah itu, si guru itu terima kasih sama gue. Dan si Anton masih tidak berhenti tau nggak liatin dan senyum ke gue. Sumpah, gue rasanya pada saat itu pas keluar kelas langsung tepar tau nggak, salting brutal gue cok. Nah, pada saat itulah gue sudah mulai akrab bicara sama si Anton ini. Tapi sekali lagi, itu tidak ada perasaan apa-apa sama dia. Dan jujur gue tuh orangnya nggak mau pacaran guys, karena gue paham dan sadar diri aja sih sebenarnya pasti selera dia bukan cowok kayak gue juga. Dia sudahlah pendek, hitam, jelek, di situ semua dah. Jadi gue sadar diri aja sih. Oke. Sorry banget guys. Sorry video ini saya uploadnya lama banget sumpah. Sorry guys, di tempat kerja gue tuh lagi ada masalah sedikit, makanya videonya agak lama gue buat. Dan ada beberapa karakter baru sih yang saya buat juga, makanya videonya agak lama. Dan background juga, ya kurang lebih itulah. Dan juga gue mau ingatin guys, dari video gue ini, disclaimer, jangan pacaran guys. Yang gue ceritain ini itu video waktu gue SMP kemarin. Ya anggaplah itu cinta-cinta monyet lah begitu. Dan kalau kalian yang sudah punya pacar, ya terserah kalian, itu urusan kalian. Dan yang belum, kalian hebat, kalian keren, ya kita sama lah kayak begitu. Intinya janganlah pacaran guys, jodoh sudah diatur kok. Oke, thanks.